Profesor esok memanggil gue dan Jenara ke ruangannya siang ini, yang membuat gue sama Jenara sedikit heran. Karena biasanya Pak Arya lah yang membantu kami dalam menyelesaikan skripsi kami. Gue harap ini bukan suatu pertanda buruk. Karena Profesor esok kan orangnya super sibuk dan jarang nemuin mahasiswa, termasuk mahasiswa bimbingannya sendiri. Maaf, permisi Pak, ucap Jenara. Silakan masuk. Profesor esok mempersilahkan. Gue dan Jenara pun menempati tempat duduk yang berada di depan meja profesor. Permisi Prof, tadi kami mendapat kabar kalau profesor memanggil mahasiswa bimbingan ke ruangan, kata gue menjelaskan. Oh, kalian yang bimbingan Pak Arya juga, tanya profesor esok, yang gue angguk dengan kompak bersama Jenara. Pak Arya mungkin gak bisa membimbing kalian lagi nanti, karena dia sekarang lagi sibuk ngurusin beasiswanya untuk mengambil S3 di luar negeri. Jadi mulai besok, kalian boleh konsultasi sama saya. Kalian bisa menghubungi saya via telepon atau memastikan jadwal konsultasi tatap muka. Tapi kalau nggak bisa tatap muka, kita bisa konsultasi via email, itu pun kalau saya sempat buka ya. Kalian boleh konsultasi via email sama Pak Arya kalau beliau tidak sibuk dan bersedia. Karena jadwal keberangkatannya pun belum pasti. Kalian siap-siap aja mulai sekarang. Jangan terlalu santai dan memanfaatkan kesempatan yang ada. Mumpung saya sama Pak Arya masih di sini. Beasiswa ke luar negeri. Kenapa dia nggak pernah bilang? Saya cuma ngasih info aja ke kalian. Semangat ya, kalian boleh keluar. Gue melangkah keluar ruangan profesor esok dengan sedikit linglung. Bisa-bisa dia nggak bilang tentang hal ini ke gue. Gue kesel sampai air mata mulai mengenang di pelupuk mata. Gue segera pergi ke ruangan suami gue, tapi gue gak menemukan dia. Telepon gue pun gak diangkat. Hal itu bikin gue frustasi sendiri. Gue pun menanyakan keberadaan Pak Arya ke Pak Sabda yang memang ruangannya di sebelah ruangan suami gue. Maaf, permisi Pak. Ya silahkan masuk. Maaf, saya kesini ingin bertanya, apa tahu Pak Arya di mana? Bukannya tadi masih ada di ruangannya? Tanya Pak Sabda sambil mengintip ke arah ruangan Pak Arya yang berada di sebelahnya. Tidak ada Pak, jawab gue. Terakhir sih bilang mau pergi ngurusin beasiswanya. Udah tunggu aja di rumah, nanti dia juga pulang, kata Pak Sabda. Yang membuat gue salah tingkah. Pak Sabda tahu. Melihat ekspresi kaget gue, Pak Sabda mengulum senyumnya. Cuma kamu yang sering keluar masuk ruangannya sampai makan siang bareng segala. Saya tahu kamu istrinya, kata Pak Sabda dengan senyuman khas dan juga menenangkan miliknya. Dia sampai menukar mahasiswa bimbingannya dengan saya cuma buat masukin kamu jadi mahasiswa bimbingannya. Dari semester kemarin, di saat saya tanya kenapa, dia cuma senyum doang, kata Pak Sabda sambil mendengus geli. Sementara wajah gue semakin mendung mendengar omongan Pak Sabda. Gue semakin gak ngerti sama suami gue sendiri. Terima kasih untuk infonya Pak, saya permisi. Kalau nanti dia datang, saya akan bilang kalau kamu nyari dia. Terima kasih. Gue keluar ruang dosen dengan perasaan yang luar biasa campur aduk. Gue sama sekali gak ngerti sama pemikiran Pak Arya. Saat gue berjalan ke arah gerbang kampus untuk pulang, tangan gue ditahan oleh seseorang. Mas, Kara, aku mau ngomong sama kamu, kata Kara. Maaf aku gak bisa, sebentar aja, aku mohon sama kamu. Aku harus nunggu suami aku, Kara, kata gue dengan sedikit tercekat. Gue sebenarnya gak mau ngomong kayak gini depan Kara, karena gue tahu dia pasti akan sakit hati. Tapi gue harus ngelakuin ini karena gue harus buru-buru sampai rumah untuk mendapatkan penjelasan dari Pak Arya. Entah mengapa gue merasa sesak selama ini, gue udah terlalu bergantung sama dia. Rasanya kalau dia akan pergi jauh dari gue, membuat hati gak tenang. Saat ditinggal seminggu kemarin aja rasanya aneh. Apalagi kalau harus terpisah, jarak dan zona waktu yang lebih jauh. Mikirin itu aja gue udah ngerasa gak bisa. Suara pintu yang terbuka membuat gue menghapus air mata gue dengan kasar, meskipun akan tetap kelihatan. Pak Arya masuk ke kamar tanpa mengucapkan sepatah kata pun yang membuat kesabaran gue pun habis. Maksud mas apaan sih, kata gue dengan kesal.
Pak Arya menghentikan kegiatannya dan menatap gue dengan heran. Maksud gimana? Saya nggak ngerti apa yang sedang kamu bicarakan. Mas mau ngambil S3 di luar negeri tapi nggak pernah ngasih tahu saya. Saya itu apa di mata Mas? Pajangan, partner kondangan, pengisi status di KTP? Tanya gue tanpa jeda. Pak Arya sempat terdiam sebelum memejamkan mata dan menghela napasnya. Saya belum bilang soal itu sama kamu, karena saya juga belum tahu saya akan berangkat kapan, dan akan ngasih tahu saya 2 hari sebelum berangkat seperti Mas pergi kemarin, begitu? Tanya gue sarkas. Pak Arya terdiam, yang gue anggap sebagai jawaban iya. Kenapa nggak bilang sih? Kenapa saya harus tahu dari orang lain? Kata gue dengan lirih. Gue nggak peduli gue sekarang nangis di depan dia, karena gue ngerasa nggak dihargain dan frustasi untuk ngadepin dia saat ini. Kamu bilang ke mama kalau kamu perlu waktu untuk sendiri, kata Pak Arya dengan bingung karena melihat gue yang nangis. Ternyata dia mendengar omongan gue sama mama waktu itu. Saya nggak ngerti Mas, di saat laki-laki lain akan mempertahankan saya yang bahkan sudah bukan haknya, Mas malah terkesan melepaskan saya gitu aja. Di saat saya udah mulai membuka diri dan menerima posisi saya saat ini, kata gue sambil terisak pelan. Saya capek sama kondisi ini. Saya nggak pernah ngerti sama jalan pikiran Mas, karena nggak pernah membuka diri sama saya. Kalau Mas emang nggak menginginkan pernikahan ini, kenapa nggak kita udahin aja sebelum semua terlambat? Gue bisa ngerasa tangan gue dicengkram oleh Pak Arya yang membuat gue refleks melihat ke arah wajahnya. Pak Arya mendekatkan wajahnya dan melumat bibir gue dengan sedikit menuntut, yang membuat gue mendorong tubuhnya menjauh hingga pagutan kami terlepas. Saya nggak ngerti maksud ciuman yang Mas lakuin. Kenapa nggak ngomong sih? Sama-sama pakai bibir kan? Tanya gue nggak mengerti. Pak Arya membawa tubuh gue mendekat ke arahnya, dan kedua tangannya kini berada di pinggang gue dengan posisi memeluk hingga tubuh kami saling berhimpit. Bernapas pun menjadi 2 kali lebih sulit karena posisi yang cukup intim ini. Apa kamu benar-benar udah membuka diri kamu untuk saya? Tanya Pak Arya dengan serius yang membuat perut gue terasa melilit saking gugupnya. Gue pun menganggukkan kepala gue sebagai jawaban. Kalau begitu, saya akan mempertahankan kamu dengan cara saya, kata Pak Arya dengan pandangan yang membuat bulu kuduk gue merinding. Gue semakin merinding saat Pak Arya membaringkan tubuh gue di kasur. Perut gue semakin terasa melilit. Rasanya gue mau teriak, tapi gue gak bisa teriak. Separuh dari diri gue menantikan apa yang akan dia lakukan lebih jauh. Di saat dia membuka dasinya dengan gestur yang lebih menggoda dari biasanya. Rasanya gue pengen scream inside outside. Mas mau ngapain? Tanya gue gugup. Kamu bukan anak kecil yang gak tahu akan apa yang saya lakuin, bukan? Kalau kamu mulai menerima posisi kamu, saya sekarang akan memperkuat posisi kamu, kata Pak Arya yang membuat gue tambah merinding. Sialan, belum-belum jantung gue udah maraton di dalam sana saat melihat Pak Arya membuka 3 kancing teratas kemeja yang digunakannya. Kalau gue pingsan sekarang gak lucu, tapi rasanya ada yang meletup-meletup di dalam dada gue. Pak Arya menempatkan dirinya di atas tubuh gue yang membuat gue menghirup napas panjang. Gue bahkan takut gak bisa napas sekarang karena saking tegangnya. Gue udah sering lihat dia pakai kemeja putih kalau ngajar, tapi entah mengapa malam ini pandangan gue akan kemeja putih ini berubah. Gue yakin gue gak akan bisa berpikir lebih lurus tentang suami gue setelah malam ini. Jangan tegang, Pak Arya yang membuat gue bertambah tegang. Ketika bibirnya menawan bibir gue pun mulai membalas kecupan-kecupan singkat yang dia berikan, yang lama-lama berubah menjadi semakin menuntut. Pak Arya sempat melepaskan pagutannya untuk memberikan gue kesempatan mengambil napas sebelum kembali menawan bibir gue dengan ciumannya yang memabukkan. Pak Arya mengalungkan lengan gue ke tengkuknya yang membuat tubuh kami semakin berhimpit, dan tangannya mulai bekerja membuka kancing baju gue satu persatu, sedangkan bibirnya masih sibuk menawan bibir gue. I will climb you in the right time and I think this time. Ucapan Pak Arya terhenti,
saat dia memberikan tanda di tubuh gue yang membuat gue menggigit bibir gue agar suara lenguhan gue tidak terdengar terlalu keras. Gue udah gak bisa merasakan kaki gue sendiri saat ini karena rasa asing yang menggelitik di perut gue. Pak Arya menuntun tangan gue ke arah kancing mejanya yang membuat wajah gue memerah gak karuan. Dengan gemetaran gue membuka kancing bajunya hingga terlepas semua dan menampakkan tubuhnya yang cukup berotot itu. Saat Pak Arya melepaskan kemejanya, gue refleks menutup mata. Tapi kan kondisinya nggak kayak gini. Senyuman tercipta di wajah tampan suami gue. Pak Arya menghentikan perdebatan kami lebih